Kata-kata yang cocok untuk memberikan kalian yang tengah terjebak dalam backrooms adalah eksistensial yang sendiri, hampa sejauh mata memandangi, juga ketakutan yang menjalar hingga ke seluruh nadi. Sebuah ruangan yang disturbing atau mengganggu, sebuah mimpi buruk untuk terjebak dalam kesendirian tanpa batas, namun juga hadirnya rasa terawasi oleh sesuatu yang bukan manusia, rasa tidak berdaya dan halusinasi yang datang tiba-tiba. Hi guys, welcome back to my channel Jen Story with me, Jen. So, hari ini sesuai dengan apa yang aku jelaskan di awal tadi, kita akan membahas sesuatu yang lagi populer di internet, mungkin agak ketinggalan kali ya, tapi masih sering diperbincangkan dan aku juga masih nemu-nemu creepypastanya, sering dibuat kisah seramnya, horor-horornya, itu masih ada, yaitu The Backrooms. Oke, jadi Backrooms ini itu cukup terkenal sampai banyak orang yang membuat video di YouTube tentang footage mereka yang lagi masuk ke dalam backroom. Aku juga sering lihat banyak orang yang bikin gamenya. Itu aku sering lihat kan kayak plot-plotnya, terus aku sering lihat di YouTube juga, sering baca-baca di internet juga tentang The Backrooms. Dan aku sebenarnya juga tertarik sama sesuatu yang berhubungan dengan horor-horor ya, jadi pasti nyari lah. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasan apa itu Backrooms. The Backrooms ini adalah suatu labirin berwarna kuning yang terbuat dari bilik kantor dan tersusun secara acak. Jika seseorang memasuki backroom, mereka akan mendapatkan pemandangan seperti dinding-dinding berwarna kuning dengan motif monokromatik, bau karpet basah yang menyerbak hingga ke seluruh ruangan, serta banyak lampu pendar berwarna kuning yang memancarkan cahaya juga dia sedang tengah berdengung dengan kencang. Walau sebenarnya maraknya kisah backroom ini hingga populer banget di internet, itu buat semua orang berlomba-lomba untuk menambah kemistisan yang ada. Jadi kayak seperti the original backroom yang pertama kali diciptakan, yaitu labirin berwarna kuning dengan dinding monokromatik dan juga sebagainya, itu yang mirip seperti ruang kantor. Tapi ada juga kalau misalnya orang-orang buat kan, itu kayak the backrooms-nya itu nanti ada rumput-rumputnya, terus kayak ada pintunya, terus nanti kayak ada di parkiran, ada juga yang nanti mereka di pool, oke. Jadi tapi sebenarnya the original backrooms itu berasal dari ini. Mulanya sebuah postingan muncul mengatakan bahwa ia membutuhkan atau meminta sebuah gambar yang mengganggu, atau biasa kita bilang cursed image, atau gambar yang mengeluarkan aura gak enak dan terlihat sangat mati. Salah satu anonim dengan nama 4chan yang membaca postingan itu mengindahkan permintaan dengan memposting pada tanggal 12 Mei 2019 di boardnya sebuah foto labirin berwarna kuning, di mana ia juga sekaligus merangkai sebuah cerita singkat bertajuk horor atau yang biasa kita kenal dengan sebuah nama creepypasta. Oke, jadi dia nulisnya tentu aja pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka akan jadi seperti ini. Jika kamu tidak berhati-hati dan kamu tanpa sengaja melakukan noctip dari realita di area yang salah, kamu akan berakhir di backrooms, yang dimana di sana tidak ada apa-apa kecuali bau dari karpet tua yang lembab, warna mono kuning yang menjilai seluruh pandangan, serta kebisingan lampu neon yang mengeluarkan suara dengungan maksimum dan sekitar 600 juta mili persegi ruang kosong yang tersegmentasi secara acak yang cukup untuk membuatmu terperangkap. Tuhan menyelamatkan Anda jika tiba-tiba mendengar sesuatu berkeliaran di sekitar, karena itu pasti sudah mendengar Anda terlebih dahulu. Mantap. Reading aku langsung. Oke, so we back again. Mungkin kalian ada yang bertanya, apa itu noclip? Noclip merupakan istilah dalam video game yang diartikan sebagai cheat atau curang yang memungkinkan kita untuk melewati batas fisik dari sebuah peta yang seharusnya menjadi penghadang atau penghalang dalam game tersebut. Jadi kayak ada batas-batasnya, tahu kan ya, kan kalau misalnya kalian sering main game pasti tahu itu. Aku pernah lihat kan di YouTube salah satu videonya, jadi kayak mereka tuh pas lagi lari atau lagi main skateboard atau lagi jalan gitu, tiba-tiba nggak sengaja jatuh atau nabrak ini dinding benda-benda yang keras. Mereka tuh kayak menembus, nge-glitch di dunia nyata dan masuk ke dalam backrooms. Jadi kayak begitu kameranya jatuh, tiba-tiba udah di backrooms gitu loh. Ya, jadi artinya kalau kita mau masuk ke backrooms tinggal lari dengan kecepatan tinggi ke sini gitu kan, nabrak ini. Antara dua, kalian kejedot dan benjol jatuh pingsan, atau kalian masuk ke dalam backrooms. Pilihan yang kedua itu sangat-sangat merinding dan mengerikan ya. Oke, jadi kembali lagi ke topik. Lantas, kalau itu hanya sebuah creepypasta, di mana lokasi asli dari foto yang diposting oleh anonim 4chan ini
yang menggambarkan backrooms. Lokasi asli dari foto The Backrooms ini masih belum diketahui, jadi banyak membuat orang mengambil konklusi-konklusi yang belum tentu benar-benar terjadi. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa itu hanya komposisi digital yang dibangun secara prosedural. Ini juga dikaitkan dengan konsep kenopsia, suasana yang menyedihkan dan menakutkan dari tempat yang biasanya ramai oleh orang, namun ditinggalkan dan kini menjadi sangat suci. Suci. Lantas ada berapakah banyak level dalam backrooms itu sebenarnya? Ada beberapa anggapan yang mengacu pada perbedaan level. Beberapanya itu seperti ini. Anggapan pertama itu adalah bahwa tidak ada level di dalam backrooms. Hanya ada satu dan itu adalah yang tadi. Labirin berwarna kuning dengan dinding monokromatik, lampu pendar, bau karpet basah, juga suasana yang mampu membuatmu kehilangan kewarasan. Anggapan kedua adalah sistem 3 level. Yang pertama adalah level 0 atau level lobby alias tutorial. Level ini digambarkan dengan foto backrooms yang pertama kali dipopulerkan oleh Anonim 4chan. Yang tadi itu, labirin berwarna kuning-kuning itu, kuning-kuning. Ada yang mengatakan dalam level ini tuh ada entitas yang dihadirkan bersama kita dengan rupa cacat dan maniak serta diberi julukan sebagai makhluk humanoid dan harus dihindari dengan cara apapun itu. Gak boleh tertangkap ya. Namun ada juga yang mengatakan kalau misalnya kalian mendengar suara-suara itu mungkin adalah orang-orang yang mengalami glitch di dunia nyata sama seperti kalian, atau mungkin ya yang seperti tadi aku bilang makhluk-makhluk jahat dan aneh cacat rupanya itu ya. Ngeri banget ya kayaknya. Aku mungkin kalau udah masuk ke dalam backroom cuma bisa mojok sambil nangis doang. Tapi di sisi lain juga ada yang bilang kalau di dalam backrooms itu hanya akan terdengar seperti suara-suara berkeliaran, tapi sebenarnya di sana nggak ada orang kecuali kalian sendiri doang. Namun alasan terbesar dari orang-orang yang terjebak dalam backrooms labirin ini atau level lobby itu nggak mampu bertahan, itu yang pertama itu karena kelaparan, kedua karena dehidrasi, yang ketiga karena gangguan mental yang dihasilkan oleh rasa ketakutan dan juga rasa terisolasi. Ini sebab juga yang nggak gila kalau masuk ke dalam situ ya. Oke, jadi dalam level lobby ini aja ya, level tutorial aja, kalian udah pasti mengalami halusinasi. Karena itu sering banget terjadi. Yang pertama itu, halusinasi pertama itu adalah kalian akan mendengar suara dengungan lampu pendar tadi, itu tiba-tiba jadi kayak membangkangkan telinga kalian. Nah, terus tiba-tiba dalam sekejap, itu langsung hening. Jadi suaranya langsung hilang. Terus yang kedua, adanya kemunculan pintu atau tangga yang seharusnya tuh nggak ada. Karena kan kalian cuma kayak murni labirin tanpa ujung gitu loh. Terus yang ketiga, dejavu akut. Ya kalian kan pasti muter-muter doang ya dalam labirin itu kan, karena nggak ada jalan keluar juga. Ya pasti, apalagi mungkin labirinnya tuh kayak bentuknya hampir sama gitu kan. Nanti kan kayak lewat sini kayaknya tadi udah lewat, tapi kayaknya ini baru. Terus munculnya suara pidato manusia dengan bahasa yang tidak dikenal. Yalah, merinding aku. Terus suara serangga tuh kayak bermunculan, mungkin kayak lampu pendar itu kan kayak ngomong gitu ya kan ya, jadi mungkin kayak telinganya memproses kayak suara serangga pada sebenarnya nggak ada. Terus kadang-kadang kalau misalnya kalian ngelihat di temboknya yang monokromatik itu, motif monokromatik dinding kuning itu, kalian bakal ngeliat sekiranya kayak ada serangga yang lagi nemplok terus kayak gerak-gerak di situ. Tapi pas kalian amati secara langsung tiba-tiba menghilang. Jadi kayak kalian berhalusinasi gitu loh. Untuk mengakhiri level ini, kemungkinan besar kalian harus melakukan no-clip lagi, yang bisa membuat kalian kembali lagi ke bumi, kembali ke awal level, ngulang dong ya, atau melanjutkan perjalanan di tempat baru dengan entitas yang lain yang ada, yaitu level 1. Dan seterusnya dari level 1, yaitu disebut dengan zona layak huni. Di area ini biasanya juga lebih gelap dan berbahaya, juga biasanya memiliki tema-tema seperti gedung industrial. Lalu level kedua itu disebut dengan mimpi-mimpi pipa, yaitu level yang paling berbahaya, paling gelap, dan memiliki khas dari bangunan industri yang kuat di antara ketiga level ini. Jadi yang kayak paling berbahaya gitu ya, berarti di sini ada makhluknya dong. Apalagi katanya di level 1 atau level 2 ini kadang-kadang mungkin kalian mendengar suara jeritan-jeritan gitu. Bayangin lah, kayak sekarang waktunya menghayal. Bayangin kalian ada di dalam backrooms, kalian terjebak di dalam sebuah bangunan industrial yang gelap dan berbahaya. Terus kalian hanya tahu di situ kalian tuh nggak sendiri karena kalian mendengar suara-suara aneh.
tapi kalian nggak tahu sebenarnya ada makhluk lain yang bukan manusia sedang mengintai kalian. Pagi ada suara jeritan-jeritan aneh ya, kalian nggak tahu itu dari siapa, itu dari mana, itu orang atau bukan. Oke, dan anggapan ketiga itu adalah bahwa backrooms itu tidak memiliki ujung level alias infinity, nggak ada akhirnya, tidak ada batas. Anggapan ketiga ini menggambarkan kalau backrooms ini levelnya tuh banyak banget sesuai dengan bagaimana kalian mampu bertahan hidup gitu. Dan gak banyak yang mampu menggambarkannya secara jelas level-level atas-atas yang ada di dalam backrooms ini. Kalau nggak salah aku pernah baca itu ada di tahun berapa gitu, ada sutradara umur 16 tahun yang membuat cerita singkat tentang dia yang lagi main terus masuk ke dalam backrooms. Itu diupload di YouTube dan banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa itu benar-benar serem, itu feelingnya dapat, disturbing, juga mengerikan, merinding lah istilahnya, buat orang merinding. Jadi ada goosebumps if you watch that video. Oke, tapi kembali lagi ke kalian. Backrooms adalah sebuah creepypasta yang menggunakan imajinasi. Kalian sendiri bagaimana kalian melukiskan ketakutan kalian dan rasa mengganggu dari setiap imajinasi yang ada tentang the backrooms. So, do you guys believe? Apa kalian percaya dengan eksistensinya backrooms ini? So guys, itu aja dari apa yang bisa aku bilang. Maaf kalau misalnya aku ada kesalahan kata, maaf kalau misalnya informasi kode yang salah, kalian boleh banget benerin itu di kolom komentar di bawah. Okay, so see you guys in the next video. Bye bye.